Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dimurahkan rezekinya dan juga dilancarkan segala urusannya. Balik lagi bersama saya di Zam-Jam Official. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi salah satu video dari Malaysia, yaitu mengenai kota mati. Nah, di Malaysia ada kota mati yang namanya itu Forest City. Sebenarnya ini bukan kota mati, tapi mega proyek yang belum kelar atau belum jadi. Nah, dimana katanya sudah 8 atau 9 tahun mega proyek ini belum jadi ya, belum ada penghuninya. Tapi suasananya sudah bagus, sudah jadi ya, apartemennya sudah jadi, tapi belum ada penghuninya. Makanya orang sana atau orang Malaysia menyebutnya ini kota mati. Sebelum kita menonton ke videonya, alangkah baiknya subscribe dulu channel Jam-Jam Official. Nah, kalau sudah di subscribe, mari kita tonton videonya. Kini menjadi lambang dari krisis properti yang tengah melanda Oh, Tiongkok. ini perusahaan asal Tiongkok ya yang membangunnya ya. $100 miliar Amerika Serikat ini yang awalnya direncanakan untuk menampung hampir 1 juta penduduk menghadapi tantangan serius dengan hanya 15% dari keseluruhan proyek yang telah selesai. Tapi ini udah keren, udah bagus ya. Diluncurkan pada tahun 2016 sebagai bagian dari inisiatif 2016, sekarang 2000 seharusnya menjadi surga impian 25. untuk semua Berapa umat tahun, guys? manusia seperti yang dijanjikan oleh Country Garden. Rencananya mencakup pembangunan metropolis ramah lingkungan dengan lapangan golf, taman air, perkantoran, bar, dan restoran. Namun, harapan ini sekarang tergantikan dengan kenyataan pahit. Pada awalnya, proyek ini diharapkan untuk menjadi peluang investasi bagi masyarakat Tiongkok yang ingin memiliki properti di luar negeri. Namun, Forest City sekarang menjadi bukti bahwa membangun kota megah di tempat yang terisolasi bukanlah jaminan keberhasilan, terutama dalam konteks krisis ini lapangan global. Ini ya lapangan basket ya. Forest City mendapatkan tempat permainan juga ada itu, udah bagus. Yang terisolasi di tapi sayangnya nggak ada penghuninya ya guys. Baru. Penghuni yang mencoba menghidupkan impian mereka di sini seperti Asmi Hanavia, seorang insinyur IT berusia 30 tahun, merasa seperti tinggal di kota hantu. Nah, mungkin dia salah satu penghuninya ya, salah satu penghuni atau yang tinggal di Forest City itu. Pikiran saya. Seiring dengan perkembangan proyek, Forest City semakin terasa seperti resort liburan yang ditinggalkan. Pantai sepi dengan taman bermain anak-anak usang, mobil antik berkarat, dan tangga beton putih yang mengarah kemana-mana. Bahkan berenang di pantai dilarang karena adanya buaya. Penghuni seperti John ada buaya juga. Menyampaikan kekecewaannya. Ia menggambarkan Forest City sebagai tempat yang seram dan tidak sesuai dengan proyek yang dijanjikan. Mall yang seharusnya menjadi pusat aktivitas megah banget ya guys. Masyarakat sebagian besar sepi dengan toko. Kalau di Indonesia itu kayak Peak ya, yang pulau buatan itu yang ada di Jakarta. Bahwa proyek ini jauh dari gambaran yang dijanjikan oleh Country Garden. Forest City tidak hanya menjadi representasi kesulitan properti di Tiongkok, tetapi juga menggambarkan bagaimana krisis tersebut dapat menyusup ke pasar properti luar negeri. Dengan hanya 1% dari proyek yang terisi, tampaknya Forest City 1% guys. terjebak dalam krisis properti kan biasanya 100%, ini baru 1%, berapa orang gitu ya. Country Garden sebagai pengembang terbesar Tiongkok kini menghadapi tantangan besar. Dengan hutang hampir $200 miliar Amerika Serikat, perusahaan tersebut optimis bahwa rencana lengkap Forest City akan segera. Kalau dirupiahin berapa ya guys? Dengan hanya 15% yang telah terbangun, pertanyaan besar muncul mengenai bagaimana Country Garden akan membiayai sisa proyek tersebut. Dan krisis properti Tiongkok telah mendapat perhatian serius pemerintah yang membatasi jumlah hutang yang dapat diambil oleh perusahaan pengembang properti pada tahun 2021.
Langkah ini telah menyulitkan perusahaan properti Country Garden yang mengandalkan hutang besar untuk mendanai proyek-proyeknya. Wah. Dan tentu saja, kondisi lokal di Malaysia juga memainkan peran penting. Keputusan mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, untuk membatasi visa bagi pembeli Tiongkok pada tahun 2018 telah menjadi faktor tambahan yang memperumit Forest City. Selain itu, situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil di Malaysia turut memberikan ketidakpastian bagi pembeli potensial. Forest City mencerminkan tantangan global dalam industri properti, di mana proyek besar tidak hanya bergantung pada kondisi ekonomi lokal, tetapi juga pada dinamika Tapi ini pasar global kotanya di dan pinggir regulasi pantai ya guys. Katanya pemerintah. sih pulau buatan. Ini menjadi pembelajaran berharga bagi pengembang properti di Tiongkok dan di seluruh dunia untuk tidak hanya memperhatikan kondisi pasar domestik, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor global yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek mereka. Dan Forest City di Malaysia adalah bukti hidup dari ambisi versus kenyataan dalam krisis properti Tiongkok. Proyek ini tidak hanya menjadi simbol kegagalan pengembang besar di Tiongkok, tetapi juga mencerminkan bagaimana proyek properti di luar negeri dapat terperangkap dalam dampak krisis yang lebih besar. Seiring Forest City menjadi kota hantu, perhatian terhadap dampak global Kota dari hantu, krisis bukan kota properti mati Tiongkok berarti ya. semakin Kota meningkat, hantu. memberikan pembelajaran berharga bagi industri properti dan pengembang di seluruh dunia. Wah, sayang banget itu ya. Katanya sih utangnya mencapai 200 dolar Amerika. 200.000 apa 200 apa tadi ya? Lupa saya. Sayang banget ya, padahal tinggal sedikit lagi itu ya sudah jadi semua, ya tinggal memoles-moles aja sih kayaknya. Oke guys, gimana nih tanggapan kalian tentang Forest City ini yang ada di Malaysia yang disebut-sebut kota mati atau kota hantu? Silahkan komen saja di komentar ya. Sekian video reaction kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.